itu katanya melihat bahwa oh konten ini disukai nih sehingga ketika Ya, kontennya disukai kan TikTok ya. itu konten distributor platform platform Platform. platform terus Ah, disebar ke platform lain. benar, benar, benar. Oke, udah 300 orang. Aku langsung saja memberikan tebak-tebakanku pagi hari ini. Boleh Apa? ya? Apa? Orang Australia kalau lagi sedih nyanyi lagu apa? Australia negeriku Ya katanya enggak katanya. dong. Itu terlalu bahagia kalau nyanyi lagu itu. Oh, Lagi oh. pertanyaannya ya. Lagi pertanyaannya supaya yang baru aja gabung jadi tahu. Orang Australia kalau lagi sedih mereka menyanyikan lagu apa? Ternyata ada lagunya mereka kalau mereka lagi sedih. Ini pertanyaan benar serius atau pertanyaan kelakar sih? Kelakar. Ya tebaklah tebakan bapak-bapak. Ayo. Australia, Australia. Apa dong? Itu kan lagu lagu kebangsaan, beda lagi. Itu Nyerah katanya ya, nyerah dong. Nyerah orang ya. ada yang bilang orang Australia kalau lagi sedih nggak nyanyi mabok. Salah, salah. Vandrian pasti pernah tinggal di Australia ya. Salah. Apa? Jawabannya adalah siap. Heeh. Sakitnya tuh di Sydney, di dalam hatiku. Di Sydney, Kak. Dia kalau sedih di Sydney, Kita bukan di Melbourne, bukan di Canberra. kita rame-rame kasih tatapan kosong yuk. Bodoh amat. Gue terhibur banget. Cie yang udah tahu takos dipraktekin terus-terusan. Sangat ramah bapak-bapak ya. Eh, gimana kemarin Budi Pekerti? How was it? Sebelum nyampe ke Budi Pekerti, ada dua hal yang ingin gua sampaikan. Apa tuh? Satu, ada teman-teman, ada Zio yang pagi-pagi Ah, langsung nanya boleh curhat apa enggak. Dia ya. bilang katanya, aku sedang mengandung, tapi pasanganku menyuruh anak ini digugurin. Gimana menurut Kak Dave? Kamu sudah menikah atau belum? Sebetulnya, terlepas dari sudah menikah atau belum, ini pendapat saya pribadi ya. Ya. Keputusan untuk menggugurkan itu sama seperti keputusan apapun dalam kehidupan rumah tangga, harus diputuskan berdua. Karena yang punya badan itu dua orang, yang punya badan itu kamu perempuan gitu ya, tapi tanggung jawabnya itu berdua ya. Oh, terutama kamu belum menikah ya, itu tanggung jawabnya berdua. Jadi kamunya harus mau, pasanganmu harus mau. Jadi kalau kamu menggunakan kalimat kata-kata aku disuruh menggugurkan, itu tuh ada implikasi bahwa dia meminta paksa kepada dirimu. Bener nggak, Iwet? Ya, setuju gue. Eh, didiskusikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, dipikir panjang-panjang tentang akibatnya juga. By the way, kalau boleh tahu Zio umurnya berapa ya? Langsung mendadak serius gitu kita berduaan pagi-pagi. Iya, iya, Terus, iya, iya. Maksud because gue, this is a very serious thing. ya. Pagi-pagi berat ya, betul. 24. Makanya, Aduh. makanya teman-teman sekalian ya, ketika teman-teman berpacaran, sex is not only about pleasure. Sex is about power. Sex is about responsibility of your own pleasure, of your own body. Ya, jadi Ya. jangan cuma mikirin pleasure-nya aja. Karena soalnya kan di culture kita begitu ya, Iwet ya. Ditabukan karena hanya ngomongin pleasure-nya aja. Ya. Sex is more than just pleasure. Sex is Ya. more Ya. than just pleasure. Aku ingin Ya. mempertahankan anak ini. Oke, kalau gitu terakhir ya, Zio, yang saya minta kamu lakukan adalah apapun agama kamu ya, seminggu ini coba kamu berdoa dan kamu tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan.
Coba tanya, boleh nggak begitu? Tanya, biar Tuhan bisikan apa jawaban doamu dengan sangat jelas kepada dirimu. What does He want in your life for this matter? Terus kamu janjian sama Tuhan. Tuhan, should I keep it or what? Kalau Tuhan pengen, janjiannya gimana? Kalau Tuhan pengen saya, if you want me to keep it, kasih tanda. Kalau saya tuh suka tanda bintang, kasih tanda bintang selama seminggu ini. Tiap hari lo ngomong begitu dalam doa lo. Kita lihat dalam 1 bulan, dalam 1 minggu kayak apa? Jawaban doa. Good luck, Zio. Yang kuat, yang sabar. Dibalikin lagi ke Tuhan ya, kayak Dave bilang. Oke, let's get back to the show. Yang kedua adalah, saya ingin meminta maaf. Ada yang komentar, podcast YOLO yang bersama 11-12 itu sound systemnya jelek. Saya setuju, saya minta maaf. Oke. Nanti Kresek-kresek ya? Nanti kita coba perbaiki. Bukan cuma Di lain kesempatan. Iya, memang nggak balance satu sama lain. Susah ternyata untuk membalance sound. Karena gini, kita tuh berapa orang sih? 3 plus 7 ya? 4. 7 orang. 7 orang. Kendalanya tuh adalah 2 orang lagi ngomong, yang 5 tuh nggak diem. Yang 5 tuh ikut ngomong. Jadi semua 7 orang bunyi bersamaan. Lu kebayang nggak soundnya kayak apa? Paham. Gue ngerti. Itu penyakit presenter TV. Ini 2 orang lagi ngomongin topik gitu ya. Yang ini tuh ngomong, lu makan apa tadi siang? Gila jangan, keripiknya dong. Air dong gitu. Yang ini nggak berhenti ngomong, Nek. Jadi 7 orang bunyi terus soundnya. Iya. Itu penyakit presenter TV. Gue pernah diajarin ini Farhan. Jadi karena mereka terbiasa. Jadi kan kalau radio kan audio banget ya. Jadi benar-benar konsentrasinya tuh adalah mengontrol si audio. Kalau ada temennya lagi ngomong, pasti dia diem. Karena dia tahu akan numpuk. Tapi kan kalau di TV, terserah mau numpuk, tapi lo masih bisa lihat gambarnya. Sehingga orang masih bisa menikmati. Nah, begitu produk itu dijadikan produk audio total, bubar semuanya. Ngomong mulu lu, nggak bunyi-bunyi, diam. Anyway, Benar. mohon maaf, semoga lain kali kita coba perbaiki ya. Yes. Itu menggugurkan itu dosa, tapi lebih dosa kalau menelantarkan. Jadi memang harus dipikirkan semua. Kita yang hadir di sini mungkin tidak kenal Zio, tapi kita tahu posisinya Zio tidak mudah. Mari kita selipkan Zio di dalam doa dan dukungan kita ya Zio ya. Apapun pilihan hidup, pilihan yang kamu lakukan pasti pilihan yang terbaik yang Tuhan sudah bantu selipkan di hati kamu ya sayang ya. Amin. Karena maksudnya gini, kita siaran pagi itu kan juga walaupun lu cuma ngeliatin 2 orang muka bapak-bapak botak sama ubanan di layar ini, when you open up to us kan it's quite something ya Iwet ya. Jadi we try to cherish that openness. Oke, gue penasaran dengan Budi Pekerti. What do you think? Ini semoga gue gak spoiler. Jadi kemarin gue sama Becky, sama Tante Oki, sama Kak Peti, sama Cuan-Cuan nonton. Awalnya pengen nonton Leonardo DiCaprio. Di MTV kagak ada. Kita beli Budi Pekerti. Begitu nyampe di Senayan, ternyata ada si Leonardo DiCaprio. Jadi kita nonton 2 film back to back. Budi Pekerti terus Leonardo DiCaprio. Budi Pekerti. I love it. You love it? Nice. Gimana? Sukanya apa? Apa yang membuat lo suka? Dan apa yang kira-kira lo dapatkan dari film itu? Complementary untuk sutradara dan penulis naskah menurut gue bagus. Nah, Regas Tejo. Regas ya? Ya, Regas. Aku belum pernah ketemu dan mewawancari Mas Regas, tapi aku percaya Mas Regas jago sekali. Nah ini tuh alurnya nggak lambat kayak film-film Indonesia yang lain, paham nggak lo? Iya. Alurnya tuh cepet gitu. Nah gue demen nih. Nah pertanyaan gue adalah, gue tuh berusaha sepanjang film, gue berusaha menarik kesimpulan,
what is it with the color yellow? Dia senang sekali warna kuning sih. Gila, lo jeli banget lo jeli banget. Warna kuning itu jadi benang merah dari keseluruhan film tersebut dari awal sampai akhir. Gila, lo jeli abis. Lo detail, you are really into detail. Sebenarnya ada dua warna dominan kan, kuning sama Iya, fuchsia tuh, sama betul. turquoise. Iya, tiga Kuning warna. kunyit sama biru turquoise. Ini kuning sih paling dominan. Apa ya, Nek? Maskernya kuning, seragamnya kuning, helmnya kuning, otopetnya kuning, koneng. Gue kemarin Google, Dave. Gue juga memperhatikan itu. Gue lihat gitu. Nih, what's with this yellow color? Karena bahkan di warna fuchsia, aksennya kuning. Di warna turquoise selalu ada aksen kuning. Iya kan? Jadi, kalau secara psikologis, warna kuning itu adalah memunculkan analytical thinking kita. Oh gitu. Iya. Oh. Nih, could it be ya, benar apa yang dikatakan oleh calon member JKT48, kuning biru itu warna sampul buku PMP zaman dulu, menggambarkan budi pekerti. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma gue tertarik sih kalau misalnya Regas, nggak tahu ya nih kalau ada yang bisa share ini ke Regas, terus Regas bisa kita interview kalau aja dia berkenan dan mau gitu ya. Gue pingin nanya sama dia, what's with yellow? Itu satu. Lanjut lagi yang lain. Lalu gue suka permainannya, permainan. Ini bukan permainan. Karena ingat, kita tidak hanya serius tapi juga ada kelakar di sini ya. Oh, ada yang bilang karena Nah, kalau orang meninggal warnanya juga kuning, bendera kuning. Terus enggak. Kalau di budaya Jawa, kuning itu simbol keagungan sebenarnya. oke, pokoknya itu pertanyaan yang masih menggantung ya. Kenapa Ya, kuning ya, gitu? ya. Gue Lanjut. gue acung jempol dengan Ine Febrianti ya. Emang Nah, no wonder waktu zaman gue main sinetron gue jadi figuran dibayar 25.000, dia udah jadi bintang utama ya. No wonder. Kenapa lo kena banget sama Ine Febrianti? Karena santai memikat. Iya, effortless tapi kena ke perasaan ya. Iya, ini untuk yang baru gabung sama kita lagi membahas, ini baru aja kita siaran 13 menit, kita lagi membahas soal film Budi Pekerti. Ini kan dari kemarin banyak banget yang bilang kan, bahas film Budi Pekerti. Nah ini Dave akhirnya udah nonton, gue udah nonton, jadi kita bisa bahas. By the way Petra, Dave bukan Dove Hendrik. Kalau Dove dia shampoo. Mungkin dia buru-buru. Bener. Oke, lanjut. Terus kata JKT ya, banyak calon adegan pemainnya itu berada di garis potret seperti posisi kamera zaman sekarang. Gimana sih maksudnya, Bo? Garis potret? Kalau lo bikin, kalau di kamera lo nyalain grid, itu ada gridnya sebenarnya. Nah, itu diambilnya sama Regas tuh bener-bener selalu dalam satu garis itu panduannya. Oh. Iya. Sama, gue punya cita-cita baru setelah nonton film Budi Pekerti. Apa tuh? Glasses strap 15.000 di Optic Stays. Gue punya cita-cita baru. Apa tuh? Aku pengen pacaran sama Gora. Dia lumayan scene stealer juga ya, Gora itu ya. Ya, kayaknya tuh anak bandel tapi manis gitu dia tuh. Ya, Gora tuh tipe-tipe pendamping hidup gue tuh. oh gitu ya. Najis, dia blushing, kesel. Anak-anak basket gimana gitu kayaknya ya. Yang kayaknya tuh badung gitu ya, tapi putih, bersih, dan kayaknya tuh begitu dicolek jiwanya tuh katah gitu, yayang gitu. Lo kalau misalnya sampai lo ketemu depan Gora gitu, lo reaksi lo kira-kira gimana tuh? Ah, bohong. Ih, dia smitten najis.
Gue kalau ketemu Gora gue gini, Gora, aku punya kolam ikan loh di rumah, mau tiduran bareng nggak? Mau diajak berendam. Oh my god. Dan itu scene terakhir Gora sama ibu guru, Iya, itu buat gue klimaks ya. klimaks. Klimaks ya, klimaks. Gue tiba-tiba ke distract pengen nanya, kalau sampai Gora diundang ke brunch with Dave, lu gimana ya kira-kira ya? Ya pakai rok mini lah gue. Kira-kira baju desainer siapa tuh yang lo pakai? Lo minta Sabrina buat siapin koleksi siapa tuh kira-kira? Liliana Lim. Segini ya, segini potong sampai sini gitu ya, panjang gitu ya, tapi sling gitu. Jadi begitu gua duduk tuh ini kebuka, gitu. Aduh gak kuat. Gue dari samping gini, jadi dia cuma lihat itu garis hitam sama kulit gue yang putih gitu. Kayak ini, kayak posenya Dian Sastrowardoyo di iklan Lux zaman dulu ya, dari belakang gitu ya. Iya, heeh. Terserah mau gue keriputan, mau gue apa gitu. Yang penting kontras kulit putih dan baju hitam Liliana Lim nempel di badan gue itu. Rambut diapain rambut? Rambut kira-kira diapain? Rambut diriap aja gini gitu. Karena karena kayaknya Mas Gora tuh suka ngejambak ya. Bagus sih Gora itu. Gue suka. Tapi Dan I have to admit, ya. Siapa ya dia ya? Pemain baru kayaknya ya Gora ya. Iya, dia tuh angkatannya adik-adik ini kayak di bawahnya Jerome Kurnia segala macam gitu. Masih muda banget. Oh, sayang. Pemirsa sayang sama lu dikasih topi sama kumis. Mungkin lebih ke kesian kali. Iya. Mungkin pemirsa pagi hari ini adalah animalus, dia ngelihat gue tuh kayak reptil udah mau punah. Perlu di Animalus. What do you think of Angga Yunanda? Gue impress loh sama Angga. Bagus. Gue sejujurnya ini baru pertama kali loh gue melihat Angga di layar lebar, Iwet. Lo belum pernah nonton Dua Garis Biru? Menurut gue dia di Dua Garis Biru nonton. Jauh lebih bagus ini menurut gue. Oh iya, Dua Garis Biru Angga masih kelihatan berondong makmur. Kalau ini tuh kelihatan berondong norak. Lu serius? Iya. Serius? Iya. Kan karakternya Iya. ya. Yang ini tuh berondong norak gitu. Karena gue tuh pernah tinggal di Salatiga ya. Jadi gue tuh I can relate dengan kenoraan sama ke sok tahuan berondong kampung begitu. Iya. Jadi menurut gue pas banget Angga nih. Jamet ya. Itu jamet tuh. Bener, setuju gue sama lo. Bener. Ya. Iya bener. Borak ya, berondong norak ya. Terus belum juga, maksud gue gini, aduh ya apa sih ini generasi ini ya. Kayak siapa sih si perempuannya Tisa apa Prilly tuh? Itu Prilly. Allahu Akbar, lu gak bisa bedain Prilly sama Tisa. Lu gak bisa bedain Prilly sama Prita? Prilly sama Tisa, bukan Prita juga. Allahu Akbar. Prilly sama Tisa. Capek banget guys. Tisa yang main gadis kretek, Prilly main borak. Main borak. Lo confirm Nini. Lo nggak ada dua, lo bener-bener tuanya. Ampun ya Allah. Dan ABG kayak Prilly gitu tuh banyak sekali Nek yang merasa bahwa dia harus memperjuangkan suara kerakyatan dengan cara yang sangat emo gimana gitu. Padahal gue begini, pengen menunggu dan nanti kamu di umur 50 kayak apa yang tapi itu yang gue suka juga dari film Budi Pekerti adalah mereka tuh berhasil mengcapture, memportray dengan baik kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Iya kan? Yang tadi lo bilang anak-anak umur segitu yang lagi giat-giatnya mencari kesuksesan dengan menjadi bintang online.
Itu diperankan oleh Angga. Lalu kemudian kakaknya justru yang kontradiksi, terbalik dari adiknya yang sangat quote unquote alay. Justru kakaknya tuh yang idealis. Kita harus membangun negara ini. Kita harus apa. Dan orang tua yang punya problemnya masing-masing. Dwi Sasono gila ya mainnya ya. Nah, please don't hate me. Ya. Lu nggak suka bagus, malah. tapi porsinya nggak banyak. Jadi nggak banyak gitu. Porsinya nggak banyak. Nggak kena ke lo jadinya karena porsinya tidak terlalu banyak. Tapi Nggak banyak. Jadi maksud gue ceritanya tanpa dia bisa berjalan. ya Allah, dinarasikan aja masih bisa gitu ya. Iya, either memang kurang banyak, kurang dibanyakin sehingga kurang dapat gitu ya, atau sok banget nih ini gue ngomongin film Nggak begini. apa-apa, nggak apa-apa. Sineas gitu ngeludain gue nggak sih kalau gue lewat? Ingat, kita mengapresiasi seni loh. Oh, iya. Dan seni itu jujur, bener nggak? Hmm. Iya, kalau misalnya salah ya dikasih tahu salahnya di mana. Come on, kita kan harus, kemarin kan dia bilang, yuk kita belajar untuk mengapresiasi karya seni dengan lebih jujur kepada rasa yang kita dapatkan. Oh, Iya kan? Yuk lanjut. apalagi? Dwi Sasono tadi kan lo bilang karena porsinya tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu berkesan, tidak terlalu kena di hati lo. Nah, tapi lo berasa nggak bahwa ensemble Edan, bahasa gue ensemble, kocokan pemain, energinya segala itu pas semuanya. Nggak ada yang terlalu tinggi, nggak ada yang terlalu rendah. Iya, direkturnya bisa push and pull-nya pas ya. Sama. Regas lagi. Oh gitu. Gue pin banget ketemu dia, tau nggak lo? Gue pin ngobrol berdua sama dia, lo kayak isi pala lu apa sih bro? Gitu. Beda-beda ya. Kalau lo kan mau ketemu sama Gora kan? Iya. Ada kolam ikan di rumah aku gitu kan kalau lo kan. gue menantikan banget lo ketemu sama Gora, pin gue videoin. gue udah bisa bayangin gesture badan lo, body language lo. Ih, lo melewat pasti kayak orang skoliosis, gue yakin banget. Lo kayak tiba-tiba nggak punya tulang punggung, tau nggak lo kayak iya. Yakin gue lo melewat bener. Either lo pegangan sama tembok nyender. Gini ya, I have a sense of things gitu ya. Lu percaya deh ya. Udah lu percaya sama selera Banci. Banci itu paling pinter mendetek mana calon bintang melejit gitu. Ya. Bener nggak? Ya. Udah deh, lu percaya. Setuju. Gora pasti akan jadi bintang besar. Gue yakin. He is going to be the next big thing. Gora dengar apa kata tante deh, ke kuburan bareng yuk. Mau diajak ke kuburan bareng. Kira-kira akan lo kasih tatapan apa tuh kalau di kuburan tuh ke Gora tuh? Coba gue mau tahu. Ya kalau udah nyampe kuburan berdua Gora sih udah nggak usah sibuk natap kali wet, udah adegan menggali. Udah adegan gali menggali nggak sih? Gora siapa yang mau menggali nih? Aduh Gusti. Gora itu namanya Omar Esteglal yang main villain. Pinter dia, lulusan Amrik kuliahnya. Iya. Gue follow nanti sosial medianya, gue cari Omar Esteglal. Estegral. Esteglal. Oci bilang katanya melewat dan ambruk jadi kebayang film Tom and Jerry katanya gitu. Asik banget. Kayaknya FFI akan dapat apa gitu dia ya. Iya. Kita datang yuk FFI yuk, Bo. Gue pengen datang deh. Gue mah tugas. Gue akan tugas. Dinas. Gue tugas red carpet. Brunch with Dave akan wawancara red carpet Festival Film Indonesia. Jadi gue kayak Ryan baju apa tuh? Coba. Kayak Ryan Seacrest gue punya gitu. booth gitu. Ada booth-nya? Ya, Brunch with Dave. Nama acaranya Brunch with Dave. Gue Dave-nya ya, jangan salah pikir. Bukan brunch-nya.
Suka kesel gue, tamu-tamu gue bintang-bintang muda itu. Datang ke acara gue, nama acaranya Brunch with Dave. Dia nggak kenal siapa gue. Gue Dave-nya. Ya, kan nama manusia zaman sekarang tuh macam-macam. Ada yang namanya brunch, ada yang namanya with. Ya apa sih lu berangkat dari rumah lu nggak lihat gitu brief lo. Hari ini lu mau main ke acara apa judulnya? Heran. Anyway, Aduh, kita aduh ketemu Gusti di capek FFI gue. ya, Yang. Ketemu di FFI ya. Kok mati sih, Wet? Gue kebablasan. Lu Gue pencet. scroll, gue Eh, scroll, tiba-tiba naik ke live orang. sementara gue pikir gue tuh dapat violation karena kebanyakan ngomongin Gora. Aduh, aduh sakit perut banget. Sakit perut banget. Teriaknya mampus nggak gue tadi? Ya siapa tahu Ini Mas Regas maaf kalau ya. karakter kuntilanak ya gue lah. Maaf ya, ini yang lagi di transportasi umum, di KRL, di Transjakarta. Ini pasti disangka orang gila pagi ini. Lo pakai earphone ya kan? Lo lihat handphone tapi lo ngakak-ngakak gitu. Nggak apa-apa. Kalau lo di KRL, lo lagi duduk, lo ngakak-ngakak gitu, pasti yang berdiri pingin nonton. Apa sih? Ini gue kasih tau lo ya. Kan abis nonton Budi Pekerti itu, abis nonton Gora ya, kita kan ibu-ibu semua tuh. Becky Ya, Tumewu, Petik, ya, Tumewu, manajernya Cuan-Cuan, Tante Oki, sama gue. Jadi kita kan ya. nonton, ngeliat muka Gora tuh, Gora, Gora. Ibu-ibu semua nih, ya ibu-ibu Ah, menjelang 50, 60, lu kebayang dong. ah, Abis itu ah, kita lanjut nonton Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio tuh 3 jam loh, ya. ah, ah, ah. Sepanjang nonton Leonardo DiCaprio, kita tuh satu-satu gini. Udah tua Leonardo ya, jelek sekarang Leo ya, nggak cakep Leo ya gitu. Sampai Becky tuh gini, iya, cakepan Gora. Gantian satu-satu gitu. Udah tua Nggak, Leonardo ini, iya, cakepan Gora. Iya, Bo, tadi tuh seger loh, iya. 3 jam. nggak boleh. Ya Allah, nggak boleh gitu loh sama Ya Leo. kata netizen. Pada akhirnya semua menjadi netizen pada ininya masing-masing ya. Pada marketnya masing-masing gitu ya. Pada marketnya masing-masing. No wonder orang juga kalau ngelihat muka gue di TikTok tuh suka gini, udah tua ya dia, udah tua ya gitu. Ya gue Iya. juga begitu soalnya ngelihat Leonardo sama Gora, gue lebih pilih Gora. Ya, lo udah paham sekarang dong. Jadi kalau ada yang komentar gitu, kalau lo nggak boleh sakit hati. Iya, enggak. Gue sih cuma Ya. mendoakan semoga dia dikirim ke Palestina. Nggak boleh gitu. Gila ya lo, bercanda lo ah. By the way, Hari ini gue akan Kepo Proven wawancara juga. dengan keluarga orang Palestina yang tinggal di Indonesia nih. Gue akan Kapan? wawancara. Nanti sore. Oh, di itu ya apa? I Talk. I talk. Ya. Gora dapat nominasi FFI loh Kak Dave. Oh iya. 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 Gora. Anyway, nah sekarang topik kedua nih ya, topik Yuk, kedua. Mm-mm. silahkan. I've been meaning untuk membahas, gue udah terinspirasi. Sayang kita kalau live kita nggak bisa stage. Teman-teman lihat aja, gue tuh tergelitik dengan postingan stage-nya Dino Agusto yang dikenal di TikTok dengan nama handler dosen Uruguay apa ya? Dosen fashion. Betul, dosen fashion. Dosen fashion. Gue udah kirim kontennya ke Iwet. Dia Ya. membahas mengenai PR package yang suka diposting unboxing oleh para kreator. Ya. Dia bilang udah nggak penting sekarang. Kreator-kreator tuh memposting unboxing PR package. Katanya lebih baik kalau dikirimin PR package itu tuh di-review, dipakai, di-review gitu instead of mempertontonkan unboxing. Nah, gue mau bahas ini. Coba, what's your thought? Gimana, Bu? Apa pendapat? Enggak, gini. Lo harus kasih tahu dulu sama teman-teman kita pagi hari ini lagi nonton. Kenapa si dosen fashion itu, Dino itu, nggak setuju kalau unboxingnya harus diposting. Instead, lo pakai aja langsung lalu lo review bajunya ketika lo pakai. Oke.
Sa katanya, entah kenapa sebel gue lihat dosen itu. Iya banyak yang gitu karena memang cara penyampaiannya dia begitu kan. He plays on the nyolot side gitu. Ya, ya, Anyway, itu kayaknya jadi strategi komunikasinya dia tuh. ya, Poinnya Iwet benar. Yang disampaikan Dino adalah kenapa menurut dia PR package unboxing itu tidak menarik karena terasa tidak genuine, ya, lack of creativity, ya, dua tidak memberikan manfaat apa-apa kepada yang nonton. ya, Sementara kepada sementara kalau produk review, lu pakai, lu memberikan inspirasi outfit secara visual. Kalau ya. review lu menceritakan produknya apa. Kalau unboxing tuh lu hanya mempertontonkan kemewahan dan membuat penonton cuman jadi sirik aja, Nek. Orang Hmm. tuh jadi gini, kok bisa ya hebat deh lo dikirimin PR package, sementara gue enggak. Terus ada orang-orang tuh jadi berlomba untuk menjadi influencer supaya terima PR package aja. Jadi sah gitu posisi lo sebagai influencer kalau udah terima PR package ye, gitu. Oh, oke, oke. Um, menurut Flexing. gue gini, gue gue ngambil angle-nya adalah dunia sosial media itu menurut gue dunia latah, Bo. Hmm. Ya, dunia latah. Iris kuping gue, beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi deh, akan ada acara live streaming seperti kita gini. Hmm. Oh gitu. Iris kuping gue. Pasti akan ada. Pasti akan ada. Karena bener-bener orang itu, kita miringnya sama lagi, kepalanya gue miring ke kanan kalau gitu. Biar, Karena biar kita dunia kayak sosial, animalus. iya benar, tetap animalus. Jadi eh, latah, Bo, latah gitu. Jadi kalau misalnya lihat ada yang unboxing, semua pengen unboxing. Ada yang say misalnya bikin live streaming siaran berdua gini, semua mau siaran berdua seperti ini. Lalu kemudian ada yang joget-joget, mereka mau juga joget-joget. Jadi menurut gue itu tuh memang dibentuk. Apalagi ada yang namanya AI kan. Begitu AI-nya ngelihat bahwa oh unboxing ini disukain. Jadi kalau ada konten-konten unboxing lagi akan didistribute, akan dijadiin FYP, akan dijadiin di explore dan lain sebagainya. That's why kemudian semua orang jadi melakukan itu. Gitu. Nah, apakah dibilang salah atau tidak? Menurut gue nggak ada yang salah sih. Hmm. Menurut gue gitu ya. Cuma tetap abis unboxing itu tetap harus lo pakai sehingga lo review bajunya. Karena kan keinginan dari si desainer, si brand mengirimkan lo produk tersebut adalah lo pakai, Hmm. lo review, Hmm. lo suka nggak sama desainnya, Hmm. how do you like it, dipakainya di lo seperti apa. Dan satu lagi, brand sama desainer mengirimkan PR, mengirimkan produk tersebut ke quote unquote gue akan bilang influencer orang biasa ya, Bo. Hmm. Bukan model, Hmm. manusia normal. Hmm. Biar orang tuh nggak ngeliat baju itu, oh cuma bagusnya di model. Hmm. Iya kan? Di Hmm. manusia normal pun, di masyarakat kebanyakan, juga baju itu bagus dipakai. Sehingga akan lebih baik, ada poinnya juga si dosen fashion itu. Ya jangan cuma di unboxing, tapi lo pakai juga, gitu. Iya, gue juga sih. Gue 50-50 lah. Yang ingin Ya. gue juga sama kayak lo. Gue tuh setuju bahwa orang kita specifically itu sangat latah. Kita tuh followers sejati. Kita tuh bangsa followers sejati. Bicara mengenai tren unboxing, gue tuh cukup bangga ya. Ya karena menurut gue yang pertama kali jump into the wagon tren unboxing adalah Joe Malone hadir di Jakarta. Karena way back then dia kontak gue, Ya. dia minta gue untuk untuk membantu dia bayar gue untuk network gue lah. Gue undang, Lo dibayar. bayar dong, Setan alas. bayar dong. Lanjut bercanda gue terus. Gue dibayar, maksudnya dia menghargai network gue. Kita pengen bikin lunch sama dinner untuk Kak Dave. Kak Dave nge-MC, Kak Dave undang waktu itu berapa ya? 20 dua sesi. 20 Ya. orang. Gue pilih lah 20 orang selebriti sama 20 orang influencer yang gue kenal.
Terus gue bilang, terus mereka datang dapat apa? Gue bilang gitu. Dapat apa ya kak enaknya? Nah gue dong otak jahil gue pengen kayak acaranya Oprah Winfrey, mau nggak? Gue bilang gitu. Ini Instagram baru-baru kayak acara Oprah Winfrey yang dia bagi-bagi mobil. You get a car, you get a car, you get a car, you get a car, you get a... Oh jadi masing-masing dapat parfum Jomblon. Iya, mau nggak? Mau. Ntar kita bikinin kotak cantik, kita bikinin dinner cantik, lunch cantik. Jadi semua orang bisa foto-foto, bisa posting. Iya. Kita nggak akan minta mereka posting, tapi melihat setup cantik, melihat kotak kece, dapat produk cakep, ada grafir namanya, gue gini, namanya ditulis tangan ya, jangan pakai di lem gitu, nggak mau. Banci detail ya, harus cantik gitu, kayak pergi di dinner Oscar, kayak kawinan dekorasinya, bunga, gue bilang gitu, kelas A, grade-nya premium, mau nggak? Mau, dan mereka mau buang duit. Udah tuh, gue kerjain itu seminggu. Nah sekarang diduplikasi dan itu sukses kan? Orang yang datang happy dan itu diduplikasi sekarang. Gitu. Ya kan? Bener nggak? Sekarang semua tuh, semua produk, semua brand kirim PR package cakep-cakep gitu. Nah, ya udah bosen. Maksud gue cari cara lain. Pengen cari cara lain. Udah bosen. Dan gue kalau dikirimin PR package gitu ya Iwet ya, gue udah nggak pernah posting unboxing. Udah bosen. Kenapa lu kok ketawa-ketawanya? Gak apa-apa, gue jadi kepikiran sesuatu aja. Oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Apa sih, Mbak? Oke. Tapi balik lagi ke bahasan kita. What do you have in mind kalau gitu? Kan lo bilang tadi udah bosan unpack apa namanya unboxing, unpack PR package, apalah gitu kan? Iya, gue tuh maunya dig deeper gitu loh. Ketika bener kata Dino, ketika lu terima PR package, oke lu foto, lu mau kasih lihat isinya boleh, tapi dig deeper dong. Abis itu lu pegang gitu. Oh my god, aku tuh dapat cangkir nih dari PT Indo Mugi Pratama. Ih lucu banget ya. Dan ternyata setelah aku lihat dan baca, oh udah nggak ada ya. Indo Mugi Sejahtera gitu ya misalnya. Dari PT Indo Mugi Sejahtera. Oh nggak deh. Oh, ganti. Oh astaga teman-teman, aku mau kasih lihat. Aku dapat cangkir nih gitu dari PT Gora dan Dave selamanya ya. Dan ternyata setelah aku lihat ya, ini tuh motifnya adalah motif yang melambangkan kebahagiaan loh. Lucu banget ya. Jadi dan warnanya itu biru, berarti orang yang mengirimkan itu biru itu symbolize prosperity. Lucu banget ya. Aduh, what a very cute way to send gift to people we love gitu. Misalnya. Dan hari ini cangkirnya langsung aku pakai buat ngeteh, buat ngopi untuk siaran pagi nemenin aku. Aduh, jadi buat teman-teman di PT Gora Dev Sejahtera selamanya, thank you loh hadiahnya. Terus abis itu netizen hadir. Kak, kok nggak dicuci dulu, Kak? Itu ada kumannya loh nanti. Ribet loh. Gue dikata ribet. Gitu loh, maksud gue dig deeper gitu loh. Iya. Aduh, pusing, kepala gue sakit. Make it interesting. Tapi gue juga mau ngomong gini. Nggak bisa disalahkan kadang influencer itu untuk posting unboxing. Karena itu produk-produk yang ngirimin PR package juga pengetahuannya tuh masih di level 1. Nah. Gue tuh sering banget, Mas Dave, produknya udah cuman mau ngecek produk kita udah minggu kemarin kita ngirimin produk untuk Mas Dave udah nyampe belum? Udah, makasih ya. Dalam hati gue, lu nunggu kan kok gue nggak posting unboxing. Gue nggak mau posting unboxing, bosan. Gue biasanya dia nanya lagi, soalnya udah 2 minggu kita cuman takut ketelingsut. Oh iya, nanti ya saya belum buka soalnya. Aku nanti langsung review aja boleh ya? Gue gitu. Gini. Saya sudah boleh berkomentar, Bapak Direktur dari PT Gora Dev Sejahtera selamanya. Lo kalau jadi direktur, kira-kira baju lo apa tuh? Coba gue mau tahu dulu. Baju gue tuh tiri magler gitu, yang begitu. Terus blazer ya, blazer tapi itu ya. Iya, structure. Kalau lokalnya tuh gue tuh ya inilah tangan Sean and Sheila gitu ya. Itu gue begitulah. Dalamnya nggak pakai kamisol, nggak pakai apa. Gue cuma pakai ini aja, selotip aja buat nutupin ini.
gue seneng banget mancing dia. Gue seneng banget mancing. Imajinasi gue tuh hancur. Iya parah, lu tuh sakit toh. Iya. Dia Oke, lanjut ya. Kalau gue setuju Dave, menurut gue gini. eh Oke, ini kan udah terjadi, trennya adalah unboxing gitu ya. Orang terima PR package, mereka unboxing, mereka posting. Cuma let's be creative with the unboxing part. Yang lo bilang tadi gue setuju tuh. Gimana kita mengolah cerita dari paket yang kita dapatkan. Kenapa? Karena pada dasarnya netizen tuh juga kepo loh, Bo. Ketika mereka melihat ada orang unboxing, coba deh tulis di kolom komen ya. Orang tuh penasaran loh, apa sih isinya boxnya? Ini dapat apaan sih? Trust me. Mereka penasaran, Bo. Bener nggak guys? Coba tulis di kolom komen ya. Jadi mereka pingin tahu isi kotak itu apa, dan kemudian bagus nggak sih barangnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, cuma memang keterampilan dari si influencer ini yang menurut gue harus di-escalate. Kreator. Si kreatornya harus di-escalate. Yang lo bilang tadi itu bener. Diceritain gitu. What's the story behind of the product? Cuma kadang-kadang si pemilik produk juga nggak sepintar itu, Bo. Mereka nggak, they cannot do storytelling. Karena one thing, gue kan kerjaan gue memang create kayak beginian ya, campaign, marketing, etc. Mereka nggak paham sama storytelling, Bo. Kenapa harus ada storytelling? Taruh aja barangnya. No, cannot. You have to tell the story. Because I do believe in story selling. Ketika lu bisa bercerita tentang produknya, maka produk itu akan menjual. Dan lu kebayang, kemarin gue baru dapat satu, gue lupa ya gue baca di mana, tapi seller yang passionate terhadap sebuah produk itu lebih menjual ketimbang seller yang cuman gue punya nih kacamata, bagus banget kacamatanya nih, warnanya coklat, ada lensanya 2, terus dia bahannya tuh plastik. Ketimbang dia cerita, jadi kacamata gue ini inspirasinya adalah dari kacamatanya Bung Hatta. Kita tahu dong Bung Hatta itu personalitinya seperti apa. Dan ketika kita berharap ketika kita memakai kacamata ini, maka orang yang memakai kacamata tersebut akan bisa memiliki personality seperti Bung Hatta. That's different story, right? Iya, betul. Dan orang yang beresonansi dengan Bung Hatta akan kayak, gue mau beli kacamata itu. Right? Betul. Itu kan sebetulnya sama ketika pertama kali gue main TikTok tuh gue nge-review minyak wangi Alchemist, terus gue bilang ini tuh baunya bersahaja. Itu kan juga kelepasan yang terus akhirnya itu pertama kali gue FYP di TikTok, Nek. Iya. Iya Dan kan? masih sampai sekarang. Iya gitu, karena itu tuh it felt sincere, right? Daripada sekedar menggambarkan alkemis, dan itu tuh gue nggak dibayar loh. Itu tuh memang gue pengen aja ngomong begitu, you know? Exactly. What I'm trying to say is, gue setuju sama Iwet bahwa kemampuan para para kreator ini perlu dielevasi, karena gue juga udah sering ya ada di other end. Gue berada bersama klien, membantu klien mengirimkan PR package. Gue selalu bilang, kreator Indonesia itu pada nggak baca. Jadi udah deh ya, nggak usah repot-repot di box dibikinin wording, penjelasan produk, nak kentut gitu, lu print, cakep-cakep, kagak dibaca. Betul. Makanya kalau gue lagi ngerjain campaign buat kreator, you know what I do? Kan kadang-kadang lo sering pasti kan brand suka gini, terserah Mas Dave aja, pokoknya Mas Dave bikin seperti ciri khasnya Mas Dave. Oh, itu salah total buat gue. They won't deliver your message, trust me. You better craft the message for them. Iya. Because they are not that clever. There I say it. Iya. Betul. They're not that smart. Iya, begitulah. Jadi intinya maksudnya gue suka tuh gitu dari VT yang disampaikan Dino tuh kayak memaksa kita untuk udah mau tahun 2024 ya. Yuk kita let's elevate ourselves. Untuk Anda para kreator, I don't mean to dish out on you. I don't need you to clap back on this content. No, I don't need it. Cuman if you know who you are,
Yuk, Ya. kalau terima PR package, dibaca, dilihat, appreciate brand Yes. yang bikin itu, produknya apa. Dan hayo, kan lu bilangnya katanya lu digital creator. Be Ya. more creative in creating content. Gue nanya sama lo kalau unboxing, tipikal yang lo atur dulu baru lo videoin atau langsung aja lo buka lo videoin? Gue begitu, terakhir. Lo yang kedua, Heeh. ih gue kecewa sama lo. Kenapa? Karena menurut gue lebih elok kalau lo lihat dulu, lo buka, lo resapin, lo cari tahu baru lo posting. Oh, So gitu. you can tell a story. Oh, oke. Berarti besok-besok gue akan begitu. Namanya salah diajarin, ya gue akan salah. Oke, gitu. Dan make sense gitu kan ya, kecuali kalau misalnya yang diajarin kayak apaan sih lo gitu ya, it's different. Iya, setuju. Ya kalau Karena cara gue salah diajarin yang benar ya gue gue kerjain. Namanya sama-sama belajar. True. Karena menurut gue dengan begitu lo jadi aware gitu nih yang gue terima apa sebenarnya. Mm-mm. Jadi nggak buang-buang SOW juga kan, kadang-kadang scope of work tuh suka hitung-hitungan ya mereka ya. Cuman satu kali posting foto, 3 story, 1 video reels, 1 kedatangan, apalah. Mm-mm. Lah kalau misalnya kalau lo story lo udah lo kebuang dengan begitu ya brandnya kesian dong, gue udah bayar lo terus there you go my stories. Sama gue tuh suka sakit hati ya. Sekarang gue udah mulai agak galak gitu ya. Maksudnya gini, kayak PR package itu kan pasti brand tuh ngiriminnya gratis ya. Lu berharap kreator-kreator itu nggak dibayar, cuman terima produknya aja bisa posting kan, bisa posting. Ya dong. Sementara maksudnya gue mah ya produk lo nggak bisa buat bayar listrik, Beb. Sesuai dengan bukunya Brian Hennessy tuh, The Influencer. Aduh, buku itu udah 5 tahun lalu. Dia tuh mencoba mengajarkan kepada all digital creator untuk berhenti terima free gift. Karena free gift itu nggak bisa buat bayar listrik, Nek. Ya. Free gift nggak bisa buat bayar listrik. Gue tuh lebih appreciate sama brand yang jujur gitu loh, Iwet. Ngerti nggak sih? Ya. Pak, Ya. aku tuh mau punya produk baru nih gitu. Aku akan kirim produk PR package. Mau nanya dong, kalau posting di Kadif tuh berapa sih? Ya. Jadi dia kirimin PR package, tapi dia juga nanya harga gitu. Nggak Ya. yang dibungkus dengan bahasa, Kak, kita pengen collab dong. Kakak boleh kirim ke teman-teman kakak 20 orang produk baru kita. Nah itu mah gue jadi PR lu gratis, Beb. Ya, setuju. Ogah. Ya. Berarti kan harus jujur ya. Intention lo apa sebenarnya? Objektif lo apa? So we can collaborate dengan benar. Gue ke-trigger untuk membahas komentar Jira. Apa tau? Endorse Sungsang pakainya Apple. I want to discuss about this. Menurut gue ini adalah masalah integritas. Betul. Ini yang terjadi dan dikeluhkan oleh brand kepada kreator-kreator zaman sekarang. Di zaman kita dulu, ketika kita dikasih kepercayaan untuk quote-unquote sekarang bahasanya mengendorse. Kalau zaman dulu kita nyebutnya adalah brand ambassador, spokesperson, bener nggak Dave? Ya, itu kita akan benar-benar, ya Tuhan, kita dikasih rejeki nih. It's an honor untuk bisa dipercaya oleh brand menjadi spokesperson mereka. Maka yang akan kita lakukan apa? 1, kita akan komit dengan brand tersebut. Dalam jangka waktunya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Right? Iya. Dan selama kita menggunakan produk tersebut, kita menjaga dengan baik untuk tidak menggunakan produk lain atau tidak terlihat menggunakan produk lain. Yes. Kita menjaga citra diri dan juga istilahnya purity dari image kita untuk tetap nempel kepada produk tersebut. Ya, makanya dulu itu brand ambassador itu tuh kayak aduh tersanjung sekali, posisinya tinggi. Tapi ya kalau sekarang ya Allah, siapa lo nggak kenal juga bisa jadi brand ambassador. BA ini, BA itu tulisan bio-nya. Udah terjadi pergeseran dan udah nggak spesial lagi menjadi BA itu. Tapi gue tuh juga bukannya lo yang ngasih tahu ya. Zaman sekarang zaman dulu produk itu mau bayar mahal
untuk menghargai exclusivity sang bintang. Bener apa enggak? Betul, Kalau sekarang betul. produk nggak mau kan bayar mahal. Nah, Jadi itu produk mau aja si si bintangnya itu diperkosa rame-rame gitu. ya. Jadi dipakai sungsang, dipakai kunyit, dipakai ini, dipakai itu, dipakai ini, dipakai itu gitu. Lah, teman-teman gue banyak banget nih jadi BA skincare ini, tapi perginya ke klinik B. Jadi BA klinik C, operasi plastiknya di klinik D. Gue gini, lu kenapa nggak ke klinik B aja? Karena di klinik B aku ngakunya aku nggak operasi plastik, Kak. Oh, pelik hidup lo. Iya. Iya, itu yang gue bilang, karena memang ya zaman digital ini udah berbeda sama zaman dulu kan. Zaman dulu kan konvensional tuh, TV, radio, majalah gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan lebih banyak di digital, sehingga menyebabkan durasi kerjasamanya tuh udah nggak setahun lagi, kecuali beberapa orang tertentu aja yang emang bintang besar dan dianggap memang bisa carry on the brand dan juga convert to conversion gitu. Jadi memang durasi cuma 3 bulan, 6 bulan. Cuma tetap aja lah, menurut gue kayak dalam 3 bulan itu lo jaga baik-baik lah kesucian lo dengan si brand itu, boleh nggak sih? Dan kalau gue, we all need money. Dari sisi kreator ya, kita butuh duit. Iya. Gue setuju, kita butuh duit. Cuman harusnya kita juga yang mulai memberikan edukasi kepada brand-brand gitu ya. Kalau lu minta gue jadi BA, ini harga yang harus lo bayar ke gue. Karena exclusivity gue itu nilainya segini. Lo nggak Betul. bisa, ya udah kita cuma jadi endorsement aja. Betul, betul. Dan maksud gue juga kayak lo mention gitu. Logikanya gini loh, kenapa gue minta angka XXX? Karena kalau misalnya gue menutup kerjasama selama 3 bulan sama lo, artinya kemungkinan gue untuk mendapatkan produk sama sejenis di 3 bulan tersebut akan hilang. Jadi ya udah, gue kali 3 ya angka gue. Karena kemungkinan tertutupnya rezeki gue itu akan di cover sama lo. Gitu aja cara ngitungnya. Iya, ini ada komentar. Banyak artis atau selebgram yang minta-minta barang buat isi rumah baru dia. Barang harganya 10 kali profit, review seadanya. Aduh, say. Nggak usah isi rumah. Gue juga mau dong nih kalau ada yang mau gantiin wallpaper gue sama ini gue. Apa tuh? Sofa gue. Lantai. Oh, sofa. Lantai. Iya. Sama mau memperbaiki keperawanan gue. Gue pikir citra diri lo. Aduh, sakit. Nggak usah isi rumah. Itu artis nggak usah artis ya. Bilangnya apa dong ya? Public figure. Public figure. Public figure. Mau kawin, seserahan, minta endorsan. Tahu tuh gue siapa? Situ yang mau kawin kok seserahan minta endorsan. Iya. Pasti temen lo yang kerja di brand cerita ya. Lagi dipalak nih gue. Ya iyalah, temen gue kan orang brand semua. Ya, balik lagi lah gitu soal Malu. apa? Malu. Ya, kan beda, different. Iya, Sekarang maksud gue gila ya, Bo. Era digital ini, aduh gila sekali loh. Kita tuh kalau nggak pintar-pintar menjaga, kita bisa kehilangan integritas diri. Itu tuh bahasannya berarti ya, Bo ya. itu dia integritas. Ini untuk yang baru aja gabung sama kita, lagi ngebahas apa tadi pada nanya. Kita lagi ngebahas soal tingkah laku public figure di era digital seperti sekarang. Berawal dari kita tadi membahas soal unboxing PR package karena menurut dosen fashion ya Uruguay, dia bilang bahwa unboxing PR package itu menjadi tidak ada maknanya sekarang ini. Jadi why bother, you do it. Karena ya udah cuman begitu aja. Ya kan? Gitu loh. Itu yang gue bilang tadi. Integritas itu jadi dipertanyakan sekarang. Gue pribadi ya sekarang sih gue udah gak terlalu banyak ya dapat endorse-endorsean lagi kayak dulu gitu. Gue tapi setiap kali gue masih dipercaya sama sebuah brand, maka gue akan menjaga loh. Iya, gue juga. Ya kan? Gue masih jaga gitu. Maksud gue, kadang-kadang teman-teman gue suka gini, ih lebay deh lo. Apaan sih, dibayar berapa lo emangnya sama mereka? Enggak lah. Gue cuma jagain aja bahwa ini ada relasi yang gue build loh sama brand tersebut.
Iya betul. Ini ada yang komentar gini. Ada kak yang minta gratisan ngirim rate card, padahal pas gue lihat kontennya, lu siapa? Konten lu juga biasa-biasa aja. Aduh, gila loh, gila nih. Orang digital gini bisa bikin orang jadi gila. Integritas diri, Nek. Mm-mm. Mm-mm. Itu dia. Heeh, kenapa kita suka jadi nafsu gini ya, Bo, kalau ngomongin gini? Ini orang-orang ada yang berasa keselepet nggak sih? Aduh maaf ya. Ini definisi integritas itu apa? Juga ini kapan pencet melulu. Kayak apa sih? Invite. Maaf, 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 maaf. Gue scroll terus. Gue lagi scrollin komen terus naik lagi ke atas. Masuk lagi gue ke live orang. Lukisan balerinanya lucu. Thank you. Beli di gudang gambar. Kalau teman-teman pengen, tuh di gudang gambar ada. Iya, Nggak mahal. iya, iya, Apa iya, tuh iya. tadi kita mau ngomongin apa? Iya sih. Begitulah ya integritas diri. Duh, Gora hari ini mikirin gue nggak ya? Igli deh lo najis amit-amit jabang bayi. Sebel. Gitu guys. Tapi ya, apa ya? Apa ya? Ini Gue mau ini bener nih Abdul Qawi, integritas dan amanah itu setuju gue. Lo dikasih kepercayaan lo itu. Oh, Makanya pegang dengan baik-baik integritas lo. tadi ada yang nanya, definisi integritas tuh apa sih? Walk the talk. Nah, itu dia. Walk the talk, Tuh, setuju. Olin. Ya kan? Iya, 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 Jadi apa yang lo ucapkan itu sesuai memang. iya. Dan nih, bener Arda Risma dan dapat kepercayaan orang itu nggak gampang loh. Setuju, setuju, setuju Betul. banget. Jadi sebetulnya ketika brand gitu ya, lo mau mengengage dengan satu kreator gitu, yang lo beli tuh sebetulnya adalah bukan cuma jumlah like sama jumlah follower atau jumlah engagement, tapi lo tuh membeli rasa trust yang sudah dipupuk dan dibina oleh sang creator kepada para followernya, betul? Betul. Ini tapi juga gue harus bilang bahwa akhirnya terbentuk seperti ini karena memang bukan hanya kesalahan dari si public figure atau si kreator tadi loh, menurut gue. Kenapa? Karena gue kan memang berkecimpung di dunia ini ya, Bo ya. Industrinya juga memang membentuk seperti itu. Emang. I admit ya, I admit. Kadang-kadang anak-anak agency itu juga males tau nggak lo bikin brief. Oh gitu. Bo, berapa kali gue murka gitu kayak, aduh, masa gini aja lo nggak bisa sih bikinnya? Kenapa? Karena mereka they are not a content creator, they don't understand. Hmm. Iya, Ya, iya. sehingga Kalau sehingga akhirnya jadi kayak lingkaran setan tau nggak lo? Brandnya seperti itu, agensinya begitu, ya content creatornya kan adalah paling bawahnya tuh. Ya udah, begitu aja muter terus. Betul. Jadi intinya adalah diskusi kita pagi hari ini di siaran pagi adalah apapun peran lo, dimanapun lo dalam ekosistem kehidupan digital ini, mau lo kreatornya, kayak lo mau jadi brandnya, kayak lo orang PR-nya, marketingnya, orang agensinya, we all need to do something together. Apa? Ada Yoni Yoni Sauhandoko. Ingat nggak produser kita di Trans 7 dulu? Oh, Dikis. Yoni, kakak Yoni dia bilang, waktu kerja sama kalian aku baru tahu arti integritas sebenarnya. Kalian keren. Yoni pernah di Kiss kan dulu kan sebelum dia ke Trans 7? Iya, iya. Yoni, zaman gue meniti karir awal-awal sama Angie, Yoni juga baru mulai kalau nggak salah di TV ya, produser ya Yoni ya. Apa Yoni duluan? Benar. Pokoknya Yoni lebih muda dari kita. Apa Yoni lebih tua? Lupa deh gue. Iya. Dia waktu itu masih creative assistant. Tapi waktu di gue Trans 7, Selamat Datang Pagi dia sudah produser. Terus abis itu dia pindah ke Net TV.
Loh, Mbak Wati juga, Yoni, apa kabar? Ini apa kabar? Intinya adalah apa call to actionnya adalah wherever you are in the ecosystem, Ya. do something about it. Kalau lo sebagai kreator, jangan mau ditunggangi selalu oleh produk. Kalau lo di sisi produk, Bo, hargai juga dong para kreator itu. Biar kata seperak, bagi kali keuntungannya. Gitu. Iya Bentar nggak sih? ya. Setuju, bentar. Ini Vinka pasti orang TV deh. Vinka La Esmeralda. 1 minute to go, Kak. Lagi diingetin kita 1 minute, 1 minute. 1 minute to closing, anjir, trauma. Sorry, kita di sini bebas. Nggak ada durasi-durasian. Dulu waktu siaran TV kan gitu ya, Nek. Diingetin 1 minute, cut. Kalau nggak kelibas bumper muka kita. Oh my god. Oh, Anda bosan ya sama lawakan saya? Baik, oke. Kalau emang kayak Gue gitu mau cara nanya lo. gini. Gue mau nanya gini. Enggak, gue mencoba membayangkan. Emang lo masih kangen syuting TV? Gue nunggunya gue nggak kangen. Nunggunya. Kalau siaran di TikTok tuh lo nggak pakai nunggu ya, cuma sikat Nggak. gigi dan nggak pakai ganti baju, langsung nyalain. Udah deh, gitu ya. Sorry, gue belum sikat gigi juga sekarang. Ini najong deh lo. Ya, gue nggak ada siapa-siapa. Iya bener. Gue sih nggak ditanya, jadi besok aja dijawabnya. Apaan? Nanya apaan? Lo Nggak. kangen TV apa enggak? Nggak. Tadi ada yang, oh gue belum ngomong ya. Apa Gimana? tuh? Tadi ada pertanyaan, gue pikir di kepala gue udah gue omongin. Ada yang nanya gimana cara mempertahankan dan memelihara integritas. Di kepala gue mau bilang besok aja kita ngomongin gitu. Oh, gue setuju tuh. Apa mau sekarang aja membahas soal integritas? Jam 8, jam 9 gue pilates. Oh ya udah, oke guys, bukan salah gue ya. Gue mau perpanjang, Dave yang nggak mau. Cie, pasif agresif nyalain orang. Ih, Dave dapat topi, aku nggak dapat topi dari tadi. Dia dapat topi koboi, dapat kumis, gue enggak. Yang ngirimin Tetap gue ada yang ngasih. Apa? Yang ngasih tetap Gora dia hadir. Iya. Zio, kamu DM nanti saya baca ya. Tenang. DM-nya nanti aku baca satu-satu ya sayang ya. Terima Oke. kasih banyak. Teman-teman, matur suwun. Ngobrol besok. Besok lu masih punya waktu untuk siaran nggak? Ada gila, kan udah dikosongin setiap pagi jam 7 sampai jam 8. Oke. Pokoknya By the way, sebentar. Since ini banyak orang TV yang lagi nonton kita, you know the brand is duet siaran pagi. Itu bisa di mana-mana loh. Bisa di radio, bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di TV. Cie, Bapak jago banget jualan. Asli. Pamit yuk. Dadah.